Shalom, selamat pagi jemaat yang diberkati Tuhan. Kembali bersama dalam renungan pagi jemaat Gemi Kanaan Medan Selatan di hari ini, Senin 11 November 2024. Mari bersama jemaat terkasih kita akan mendengarkan firman-Nya, kita berdoa. Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami bersyukur untuk anugerah-Mu di hari baru pada saat ini, yang telah menyediakan berkat yang baru, tanggung jawab yang baru bagi kami di sepanjang hari ini. Kami akan memulainya dengan lebih dahulu mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Engkau, kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan untuk kita renungkan bersama dari kitab Rut pasal 1 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-22. Jemaat terkasih, sepanjang 3 hari ke depan kita akan bersama-sama belajar dan bertumbuh dari kebenaran firman Tuhan dalam kitab Rut. Pada saat ini Rut pasal 1 ayat 1 sampai 22, saya berharap jemaat membaca keseluruhan. Saya hanya membaca di ayat 16, demikian firman Tuhan. Tetapi Rut berkata, "Jangan desak aku meninggalkan engkau untuk pulang dan tidak mengikutimu. Kemanapun engkau pergi, ke situ aku pergi. Dimanapun engkau bermalam, di situ aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku." Amin. Komitmen perempuan asing mengikuti Allah, itu yang menjadi tema firman Tuhan. Komitmen perempuan asing mengikuti Allah. Jemaat terkasih, kisah kitab Rut merupakan awal dari sebuah keterangan adanya satu keluarga dari Bethlehem, Yehuda, yaitu Elimelek serta istrinya Naomi, serta 2 orang anaknya laki-laki yang bernama Mahlon dan Kilion. Keluarga ini berimigrasi ke daerah Moab karena tanah Israel sedang ditimpa bencana kelaparan. Jemaat terkasih, sesungguhnya Bethlehem tempat mereka tinggal adalah disebut dengan kota roti. Bethlehem sebagai tanah yang subur, memiliki gandum yang sangat subur dan berlimpah karena mereka ada tinggal di lembah sungai Yordan. Namun pada saat itu negeri itu ditimpa kelaparan. Ironisnya, dengan namanya Elimelek dari kata El berarti Allah, Melek berarti raja. Jadi Elimelek berarti Allah adalah rajaku. Sebenarnya menunjukkan bahwa Elimelek adalah seorang penyembah Allah, namun justru meninggalkan tanah Israel saat ditimpa kemalangan. Padahal orang Israel sesungguhnya meyakini bahwa tanah Israel adalah tempat Allah bertahta. Sedangkan Moab adalah tanah bangsa kafir yang menyembah berhala, justru menjadi pilihan Elimelek dengan harapan di tanah Moab ia dan keluarganya akan mendapatkan hidup yang lebih baik. Tetapi yang terjadi sungguh di luar harapan, karena tragedi duka secara beruntun menimpa mereka di Moab. Pada saat itu akhirnya mereka tidak hanya tinggal di Moab, tapi Elimelek menikahkan kedua anaknya, Mahlon dan Kilion, kepada 2 orang perempuan Moab. Akhirnya jemaat terkasih, Elimelek, Mahlon dan Kilion akhirnya pun meninggal, sehingga tersisa 3 perempuan yang tak bersuami. Jemaat yang diberkati Tuhan, lewat firman Tuhan ini kita melihat bahwa ada seorang perempuan yang bernama Rut. Meskipun pada saat itu hubungan mereka 3 perempuan ini sangatlah harmonis. Naomi sebagai seorang mertua memiliki hubungan yang sangat akrab dengan kedua menantunya, yaitu Orpa dan Rut. Mempersilakan mereka untuk pergi meninggalkannya karena mereka masih muda dan memiliki masa depan yang masih panjang. Tetapi alih-alih berupaya untuk meninggalkan, Orpa dan Rut berupaya sejak awal untuk tinggal dengan Naomi. Meskipun akhirnya Orpa juga meninggalkan Naomi, Rut tinggal bersama dengan dia. Kita melalui pembacaan hari ini kita melihat apa yang telah dilakukan Rut. Rut adalah seorang perempuan Moab. Dia tidak hanya ketinggalan statusnya sebagai bangsa Moab, tetapi juga dia bersedia meninggalkan kepercayaannya sebagai bangsa Moab untuk ikut terhadap mertuanya Naomi. Itu yang dilakukannya. Naomi Ruth berkorban secara identitas sebagai bangsa Moab.
Rut bukan saja kehilangan agamanya yang lama dan terus dia mengimani agamanya Naomi. Allah mula Allahku dan Allah mula di mana engkau tinggal, di situ juga aku tinggal. Di mana engkau bermalam, di situ aku bermalam. Jemaat yang diberkati Tuhan, dari kisah ini kita belajar ada 3 hal. Yang pertama, jangan gegabah di dalam mengambil keputusan. Seharusnya seorang kepala keluarga, Elimelek, penyembah Allah, ketika dia menghadapi kesusahan, menghadapi pergumulan, harusnya tidak gegabah mengambil keputusan, meninggalkan Bethlehem dan pergi ke Moab, dan bahkan menikahkan anaknya dengan perempuan Moab. Akhirnya yang terjadi adalah duka cita. Yang kedua, jemaat terkasih, di dalam kesusahan kita, mari berbagi kepada orang lain. Naomi belajar berbagi kepada Rut sebagai menantunya. Tidak tahu apa yang akan terjadi seandainya Rut meninggalkan Naomi juga. Lalu yang ketiga, kita melihat bagaimana Rut membangun kepekaan yang luar biasa. Mari bersama jadilah seperti Rut, menolong orang lain, bukan tanpa tujuan ketika Tuhan mempertemukan kita dengan orang-orang yang butuh untuk ditolong, yang butuh untuk ditopang, dan Tuhan sudah merencanakan untuk kita. Oleh sebab itu bangun kepekaan. Karena Naomi membangun kepekaan yang begitu dalam, pekerjaan yang luar biasa Allah berikan kepadanya. Tidak pernah terpikirkan oleh Naomi sedikit pun kalau akhirnya nama Naomi tercatat di dalam silsilah kelahiran Juru Selamat. Dalam Matius 1 ayat 5 jemaat bisa baca. Pekerjaan yang luar biasa Tuhan nyatakan ketika Rut sungguh-sungguh menyerahkan hidupnya kepada Allah yang disembah mertuanya. Dia percaya dengan segenap hatinya sehingga Allah melakukan pekerjaan besar melalui kehidupan Rut. Jemaat yang diberkati Tuhan, engkau tidak pernah mengerti apa target Tuhan dalam hidupmu. Saya pun tidak pernah mengerti apa target Tuhan dalam hidup saya. Tetapi hal besar yang Tuhan lakukan melalui kita ketika kita mau taat, ketika kita mau sungguh-sungguh, ketika kita mau tulus untuk menyembah Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih firman-Mu sudah kami dengarkan. Tolonglah kami yang telah mengerti untuk kami menghidupinya. Segala aktivitas sepanjang hari ini kami serahkan kepadamu. Tuhan berkenan memimpin dan memberkati kami dalam segala aktivitas kami. Seluruh jemaat Tuhan hari ini, mereka yang sedang sakit, baik dirawat di rumah maupun di rumah sakit, siapapun mereka, hadirlah Engkau melawat, menjamah, dan menyembuhkan mereka. Terpujilah Engkau ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Semangat pagi, Tuhan Yesus memberkati.